sekarang lagi enggak nih saya dikejar-kejar. Senin tuh ada sidang. Agendanya nota pembelaannya belum selesai. Nah, ya, sorry. Saya tuh ada klien ceritanya. Nah, eh, secara garis besar, klien saya ini jadi joki untuk tes CPNS. Nah, jadi joki untuk tes CPNS di Bandar Lampung ya. Jadi dia anak Lampung, sekolah di ITB, ikut pacarnya jadi joki lah ceritanya. Nah, ketangkep nih anak, belum sempat tes tapi ketangkep kira-kira. Nah, dia kena pasal 35 Undang-Undang ITE. Manipulasi, manipulasi. Li, ya, Li bisa tampilin nggak Li? Pasal 35 Undang-Undang ITE, Li. Coba cari, Li. Oke Mas, bentar. Iya, kita ada cerita. Iya, kalau nggak gitu saya kan pakai telepon. Masa bisa tampilin? Saya agak gaptek soal zoom-zooman. Nah, jadi ceritanya itu kan pakai sistemnya BKN ya. Nah, ada dua orang yang dia jokiin. Nah, informasi yang disampaikan di sistem CSN-nya BKN itu benar. Informasinya benar. Iya, emang pengumuman kereta ini luar biasa emang. Jadi informasi apa? Informasi yang dia sampaikan di sistem CSN-nya BKN itu benar. Jadi namanya semuanya itu benar. Nah, yang nggak benar itu cuma ada dua. Jadi sistem CSN BKN itu mensyaratkan selfie. Nah, tapi lucunya selfie itu tidak untuk dicetak di kartu. Jadi ada selfie, ada kartu, upload foto. Nah, untuk kliennya dia yang pertama, upload fotonya tuh foto yang benar, foto kliennya. Nah, tapi Pak Ono saya kenalkan ya, ada teman saya yang lain namanya Pak Devi. Nah, untuk klien dia yang kedua, upload fotonya itu foto yang diedit sama pacarnya. Nah, pertanyaan saya kan gini, Ono, manipulasinya tuh terjadi sejak kapan sih sebetulnya? Eh, apakah pada saat dia entry data itu, which is almost like 90% it is correct data, atau pada saat manipulasi foto untuk klien yang kedua terjadi, atau pada saat dia selfie. Kan saya nanya dulu secara teknis yang disebut manipulasi itu apa sih? Gitu, biar saya bisa paham. Oh no. Iya, iya. Makanya ini kita tanya dulu. Oke. Nah, terus apa? Oke. Ya. Ya, itu by the way klien saya perempuan, Pak. Bukan. Jadi yang memanipulasi foto itu pacarnya, yang laki. Ya. Nah, cuma fotonya yang upload klien saya. Jadi semua pekerjaan
input data ke sistem CASN PKN ini dilakukan oleh klien saya. Iya, iya, iya. Ya bisa ditampilin nggak bunyi pasal 35-nya lihat? Gimana sih? Eh, Ah, iya, iya. Hmm. Upload itu bukan bagian dari itu. Nah kalau selfie selfie itu gimana? Iya. Hmm. Iya. Kalau meng, nah iya. Kan ini kan kita ngomongin informasi dan transaksi elektronik, makanya saya mau mau tahu gitu loh. Berarti manipulasi itu harusnya terjadi di pacarnya itu ya, karena dia mengubah foto itu. Oke, oke. Nah, karena saya lihat banyak, kan saya mempelajari juga nih perkara-perkara pasal 35 nih, Pak Ono. Yang banyak terjadi itu di e-commerce. Jadi mereka pakai akun, jadi bikin akun banyak gitu loh. Nah, itu manipulasi. Kalau menurut saya kan itu ya orang memanfaatkan kelemahan sistem aja. Pengen dapat diskon gitu maksudnya. Hmm. Iya, makanya kan saya ngelihat perkara di pasal 35 itu rata-rata e-commerce. Jadi penggunaannya itu misalnya saya pakai banyak, bikin akun banyak gitu. Tujuannya untuk dapat diskon sebenarnya. Oh, iya, heeh, heeh, iya, iya, ya, oke. Nah ini kalau kalau kasus yang tadi saya ceritakan, eh, berarti ini gimana menurut Pak Ono secara teknis? Included soal selfie itu? Foto. Iya. Enggak disesuaikan, misalnya klien saya pakai kacamata, jadi tambahin kacamata gitu-gitu.
meskipun 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 dia melakukan tindakan selfie itu, karena kan dia memang ada selfie-nya di sistem CASN itu. Enggak, ini saya nanya bahasa teknis karena kan saya perlu kan gini, Pak Ono. Dia tidak hanya kena Undang-Undang ITE tapi pasal 263. Nah, persoalan dengan saya adalah saya coba menghindarkan dari pasal 35. Oh, Pak. Iya, karena itu datanya dia kan, sebenarnya data itu biarin aja. Oh, lah, kan klien saya yang perempuan, saya nggak ada urusan sama lakinya. Saya sampai kemarin kemarin sampai bingung kan, saya bilang gimana ceritanya. Saya bingung ya, anak ini tuh anak kelas menengah terdidik dari keluarga baik-baik, keluarga kelas menengah, sekolah di ITB pula. Maksud saya tuh kan nggak masuk akal dia sampai bisa dipengaruhi pacarnya untuk melakukan kayak gitu loh. Dia bukan orang yang kesukaan duit juga, Pak Ono. Saya yang bingung kan, gimana cara ngebela. Bucin. Ya, ada di daya paksa sih di KUHP. Ya, ada pertanyaan nggak ada buat Pak Ono? Udah. Ada Pak Ono, pertanyaan, ada dua nih. Pertanyaan pertama begini, apakah setiap pembuktian pasal 35 si penyidik polisi itu harus eh, melewati proses forensik data atau apa apa ya namanya ya. Kemudian yang kedua, nanti kan dia mesti ajuin barang bukti. Barang bukti itu kan yang katakanlah yang digunakan untuk manipulasi. Berarti kalau laptop, kalau handphone apa benar nggak? Kenapa tuh? Iya, iya. Handphonenya sama laptopnya disita. Tapi laptop handphone grup yang lain itu hilang. Jadi kayaknya dibuang ke laut. Jadi begitu ketahuan tuh mereka balik ke Jakarta, di tengah laut dibuang. Jadi cuma cuma anak ini yang dapat yang kena laptop dan handphonenya. Iya, iya, iya.
dia apa bergantung sama keterangan kali ya, Dav ya? Iya kali, makanya saya mau tanya, tadi saya mau tanya bagaimana sih kalau forensik, apa namanya, kalau ahli forensik medis kan ada step by stepnya. Nah, kalau forensik digital tadi Pak Ono udah sempat jelaskan bahwa tidak cukup hanya dari mana, tetapi juga apakah ini otentik ya, begitu ya Pak Ono ya? Tidak berubah. Akhirnya, Lia, tolong Lia. Oke. Lia, Bang Riz, Bang Rizal, Bang Rizal, Bang Rizal. Sebentar, Mas. Tuh kan Aku, kalau dipanggil Bang Rizal dia langsung kan. iya, Pak Ono. Gimana aku mau dapet jodoh, Pak Ono? Dipanggilnya Bang Rizal soalnya. Oke.
kalau kalau saya kan kepentingannya kan masalah kan gini, Pak Ono. Menurut saya kan klien kami juga udah terus terang kan, udah ngomong. Jadi nah saya juga belum tahu nih dia ngirimnya pakai apa nih, pakai email kah si pacarnya ya, pakai email kah, pakai WhatsApp atau pakai apa, ya kan? Jadi kan pertanyaannya kan bisa jadi pengiriman ke dalam sistem CASN-nya sampai dibuka sama penyidik, itu si penyidiknya perlu masuk ke sistem CASN nggak untuk mencocokkan data? Iya, BKN-nya itu. Ya. Hmm. Ya. Ya, betul betul. Ya pasti nggak ngerti lah. Cuma masalahnya kan dia tidak hanya rely sama itu, rely juga sama keterangan saksi dan lain-lain. Enggak. Kan dia, misalnya saya beranggapannya gini ya Pak Ono. Misalnya, oke lah soal barang buktinya. Nah, tapi kan misalnya klien saya kan pasti udah ngomong nih, ini didapat dari si A. Ini memang bukan foto aslinya karena ditambah-tambahin supaya mirip sama klien saya. Nah, keterangan-keterangan itu kan akan jadi barang paling sebetulnya dia kedudukannya paling kuat sebenarnya keterangan saksi ini ketimbang yang barang bukti ini kan akan jadi penunjang aja untuk menunjukkan bahwa oh iya ada perubahan. Nah, nah iya bukan maksudnya yang makanya saya lebih fokus ke unsurnya apakah di kapan sih sebenarnya manipulasi itu terjadi. Let's say gini, file fotonya dikirim melalui WhatsApp itu akan ada perubahan atau tidak, atau dikirim melalui email, dikirim melalui Telegram, apapun lah itu, apakah ada perubahan dari A ke B? Nggak ada itu. Berarti dia harus bisa buktiin bahwa perubahan itu terjadi di A kan? Iya. Ya, cuma dia bertindak seolah-olah si peserta kan, karena dia input. Walaupun sebetulnya input data itu kan boleh dilakukan oleh siapapun, bukan pelanggaran hukum juga kan? Input data dilakukan sama orang lain. Tuh. Nah, peserta. Iya.
Gimana dah? Pada lagi dah. Ada. Saya sih baca tulisannya Pak Ono di Google, gue cari ya. Itu kan Pak Ono sampaikan bahwa yang unsur penting adalah tanda tangan digital, satu lagi sertifikat otoritas. Boleh di apa? Otoritas itu siapa sih, Pak? Lalu sertifikat itu misalnya dia pakai aplikasi WhatsApp, apakah otoritasnya itu sertifikatnya itu WhatsApp yang keluarkan atau gimana sih, Pak? Pak Bang Lia. Rizal. Bang Rizal. Sudah, Mas. Nah kan. Dari panggil Bang Rizal ini nyaut soalnya.
ancamannya terlampau tinggi, itu kan dia mengaku. Jadi kalau klien kan mengakui segala macamnya. Jadi dia yang input segala macam, dia yang selfie, foto dia yang upload, kan dia ngakuin semua. Kita kan nggak bisa ngeles dari itu kan. Tapi, nah yang sebetulnya yang kita harus fokuskan kan pasal 35-nya harus ibaratnya di strike down, jadi nggak boleh dipakai karena ini Benar. bukan manipulasi, bukan penciptaan dan segala macam. Karena saya fokusnya ini, Pak Ono, dia kalau mudah-mudahan bisa dapat pidana percobaan, jadi bukan harus pidana badan. Karena itu pasal 35 harus disingkirkan. Dari dulu, dari dulu. Bukan baru sekarang, dari dulu, Pak. Eh, iya, jadi itu memang masalah. Apa boleh buat kan? Di Serpong. Oh, deket dong berarti. Deket. Ah, kalau itu jauh. Ya, ada lagi tanya. Udah cukup saya. Thank you banget Mas Ono. Mas Ono, thank you. Tahu kan tadi indo.net.id kan? Iya. Kan tadi dicoba makanya langsung gitu. Iya, karena eh, apa tadi fokusnya kami ya cuma itu. Jadi karena nggak mungkin juga kita bilang dia nggak melakukan apapun kalau pas di pemeriksaan dia ngomong sendiri, dia ngomong gini 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 gini. Kita nggak bisa menghindar dari itu kan. Iya. Ya sudah kalau gitu, nanti kalau perlu hal-hal yang lain nanti kontak Pak Ono ya. Oke. Enggak, bukan ya, makanya kan kita perlu memahami dari sisi teknis sehingga kita bisa ini, yang disebut manipulasi itu terjadi sejak kapan gitu. Di sisi teknis kan kita perlu tahu, karena kalau kita nggak tahu nanti manipulasinya terjadi pada saat dia upload kan repot juga, padahal itu jadi jauh. Iya, makanya kan kita perlu tahu sebetulnya kapan sih terjadi manipulasi, apakah tindakan seperti ini dari sisi teknis disebut penciptaan misalnya. Nah, yang gitu-gitu. Yang begitu-begitu kan kita nggak bisa menghindarkan ya. Perdebatan-perdebatan itu pasti terjadi masalah. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih Pak Ono. Ya, ya sampai ketemu lagi. Ya.